Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pencerah, kembali lagi dengan podcast Umsida Menyapa, spesial episode dengan Sabta Talks. Nah, di sini aku nggak sendirian, ditemenin sama salah satu Sabta Pencerah yang ada di Umsida. Boleh kenalan dulu, Kak? Oke, halo Sobat Penjara, nama aku Nanda Putri Vagina Farina, biasa dipanggil Nanda, dari Prodi Ilmu Komunikasi, sekarang semester 6. Oke, berarti masih aktif kuliah ya, Kak, Iya, sekarang? Nah, tadi aku baca-baca nih ya, ternyata presentasi, maaf, prestasi. prestasi dari Kak Nanda ini lumayan banyak ya. Dari mulai public speaking, terus juga aktif di lomba-lomba debat ya. Iya, Nah, boleh diceritain nggak Kak prestasi-prestasinya itu apa aja? oke. Awal mula itu suka di bidang public speaking karena aku waktu itu di semester 1 ya, ada matkul namanya public speaking juga. Nah, di situ aku belajar gimana cara kita pede di depan publik, terus kebetulan juga waktu itu ada apa namanya? Uji kompetensi news anchor gitu dari Kemendikbudristek dan untungnya nggak bayar ya, jadi ya udah ikut aja. Terus habis itu aku kayak ngerasa ini duniaku gitu. Aku Oh, suka banget di bidang ini. nyaman ya berarti Heeh. ngejalaninnya. Iya dari situ. Habis itu kan kita di uji kompetensi news anchor kan kita dituntut untuk on point ya, mulai dari kita bagaimana membawakan berita, dari vokalnya, dari groomingnya agar kita tetap kelihatan cakep di depan kamera begitu. Berarti emang dari jurusan yang diambil sendiri Mm-mm. pun juga mendukung ya. Iya betul. Nah, dari itu mungkin sudah ikut berapa lomba Kak kira-kira? Kalau dihitung-hitung nggak ngitung sih Kak. Sebenarnya mungkin lebih dari Mungkin yang pernah dapat 20. juara deh. Oh, Ya. nggak sampai 10 sih, mungkin sekitar 8, 9 Nah, ada kayaknya. juara berapa aja tuh, Kak? Kalau di bidang public speaking sendiri itu ada di juara 1 presentasi oral, Iya. terus di juara 2 itu sebagai delegasi kampus di bidang Iya. debat KDMI. KDMI itu sendiri itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia dalam bahasa Indonesia. Terus apalagi ya di juara 2 International News Anchor juga pernah. Terus di Pilmapres sendiri, nah di Pilmapres sendiri itu kita tidak diujikan tentang akademik saja atau enggak tentang prestasi aja, tapi kita dituntut untuk bisa public speaking. Misalkan di pidato bahasa Inggris, terus di presentasinya juga ketika kita lolos di grand final begitu. Wih, keren sekali ya. Jadi itu lokasinya berarti di luar ya? Iya di Nggak luar. dalam kampus. Hmm. Nah, ini kan kita kan sedang berbicara dengan Sabta Pencerah yang tentunya sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman Umsida, apa sih sebenarnya Sabta Pencerah itu? Nah, mungkin Kak Nanda boleh diceritakan atau dikasih paham nih sama teman-teman Umsida, apa sih Sabta Pencerah itu? Nah, Sabta Pencerah itu dimulai dari Sabtanya ya. Sabta itu artinya 7, 7 brand ambassador yang mewakili kampus. Terus pencerah itu ya jargon dari Umsidanya, Umsida Pencerah gitu, Oh generasi gitu. pencerah seperti itu. Nah, mungkin aku pingin tahu nih proses untuk bisa jadi Sabta Pencerah ini gimana sih Kak? Awalnya kita ada namanya audisi. Di situ kita di seleksi administrasi dulu, dilihat prestasinya apa aja, akademinya gimana. Terus habis itu kita ada sesi wawancara Oh juga. ada wawancaranya juga. Iya, di situ. Terus? Wawancara tentang prestasi juga, terus gimana kita misalkan jadi brand ambassador Umsida itu langkah apa yang kita lakuin begitu. Nah, sejauh ini Kak Nanda jadi Sabta Pencerah ini gimana rasanya Kak? Super senang banget. Super senang. Soalnya aku dulu tuh pengen banget ikut ajang di bidang duta. Tapi nggak kesampaian karena keburu takut duluan. Terus akhirnya di Umsida ada namanya brand ambassador. Ya udah ikut aja, pede aja gitu. Kalau jadi Sabta Pencerah itu sebenarnya tugasnya itu ngapain aja sih Kak? Tugas kita itu membranding kampus itu sendiri. Iya. Terus kita juga terlibat di acara besar di kampus. Terus kita juga paling penting ya benefit dari Sabta Pencerah itu sendiri itu kita bisa membangun personal branding yang mana itu penting banget di era Iya, sekarang sekarang kan ini kan Kak. ya. Apalagi kalau misal kita cari kerja pastinya juga kan dilihat dari sosial Iya betul medianya. Nah, banget. itu gimana mereka itu 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang itu gimana.
Jadi berarti sangat happy ya Iya, Kak. Nah happy buat banget. teman-teman Umsida nih bisa dilihat dari Kak Nanda ini ya. Berarti perlu dicoba untuk daftar Sabta Pencerah. Iya, Sudah ada kabar-kabar pembukaan pendaftaran nggak Kak kira-kira? ada. Nanti tungguin yang di IG Umsida Oh, official 1912 gitu. berarti informasinya Iya, ada di IG Umsida ya. betul. Nah, untuk Kak Nanda sekarang kan kesibukannya itu menjadi Sabta Pencerah, kuliah semester 6. Udah penyusunan skripsi juga nih ya kayaknya. Kan karena sudah mulai semester 6. Iya. Nah, kira-kira dari kesibukan-kesibukan itu apakah ada rasa kesulitan dalam menjalani antara perkuliahan atau organisasi yang diikutin gitu, Kak? Tentunya ada juga. Kadang ngerasa kayak bingung mau ikutin yang mana begitu. Tapi kembali lagi karena saya pengen memanfaatkan privilege saya sebagai mahasiswa ya. Iya, Dari karena mulai nggak semua betul. iya. Terus dari mulai semester 1 itu udah coba ikut berbagai organisasi, komunitas atau kompetisi lainnya begitu. Agar apa yang saya dapat atau ilmu yang saya dapat di perkuliahan itu bisa dialokasikan di dunia nyata tentunya. Oh gitu. Berarti sebelum ikut Sabta Pencerah ini ikut organisasi yang lainnya. Kalau Iya. boleh tahu organisasi apa itu, Kak? Ada dari Himakom, Oh, ikut terus Hima. IMM juga, Anwar, terus komunitas radio gitu. Wah, banyak ya, Kak. Iya, Nah, itu gimana cara membagi waktunya antara organisasi sebanyak itu dan waktu kuliah terus waktu pribadi juga? lebih ke prioritasnya apa yang pengen diprioritasin. Kan emang saya maunya nggak hanya fokus ke akademik saja ya, tapi di luar itu kan saya juga pengen bangun CV, bangun portofolio juga. Tapi kembali lagi yang paling penting dari tujuan saya kuliah ya akademik. Ya, jadi saya lebih mengutamakan akademik saya begitu. Baru kegiatan lainnya menyusun. Gitu ya. Keren sekali ya Kak Nanda ini teman-teman. Mungkin Kak Nanda ada yang mau diceritakan sama teman-teman Umsida ini. Gimana sih kesehariannya kuliah itu di Umsida ini? Kesalahan di Umsida nih di semester 6 ya khususnya ya Kak. Sekarang lagi nyusun skripsi dan mau semhas Oh, doain berarti aku sudah lulus. sempro ya? Udah. Iya, Doain nanti aja. aku lulus ya guys. Iya ya. Terus juga nyusun apa ya? Tugas-tugas besar juga ada gitu. Maksudnya tugas besar itu gimana Kak? Nanti kita ada project di semester 6 kan di Sekarang dong matkul. berarti semester 6 kan Iya, ya? iya. Ada matkul yang namanya kewirausahaan, itu juga ada Oh, iya. project menanti, tapi belum di-spill, masih di dasar-dasarnya aja, di pengetahuan dasarnya dulu. Abis itu nanti katanya ada project. Terus ada juga kita disuruh untuk menyusun artikel riset juga, penelitian juga. Oh, banyak ya ternyata. Itu salah satu syarat untuk kelulusan atau gimana? Kalau itu enggak, itu syarat buat UAS. Oh, gitu. Kalau syarat lulus itu yang TA tadi, yang bikin jurnal tadi. Jadi Oh, semester iya. 8 udah enggak nyusun TA lagi. Keren banget ya ikut Sabta Pencerah, terus lagi proses skripsian. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih Kak ikut Sabta Pencerah ini? Kurang lebih berapa bulan ya? Kita nantinya satu periode sih Kak, sampai bulan September. Oh, berarti habis ini ya. Nah, kan udah lumayan lama nih Kak. Apa aja sih yang mungkin dirasakan benefitnya dari ikut Sabta Pencerah ini? Biar teman-teman yang mungkin teman-teman Umsida yang mau gabung nih bisa semakin tertarik gitu. Benefit yang didapatin dari Sabta Pencerah itu sendiri ya mulai dari kita membangun personal branding, kita bisa spill apa aja sih prestasi yang kita dapatkan gitu. Terus kita juga bisa nambah relasi, juga dosen-dosen udah kenal aku sebagai Mbak Sabta begitu. Oh, gitu ya. Itu ada terharu Berarti juga. kalau ketemu manggilnya halo Mbak Sabta gitu. Iya. Atau Kadang teman-teman juga gitu. Oh gitu. Teman-temannya manggilnya juga Mbak Sabta gitu. Iya, Mbak Sabta gitu. Rada terharu juga gitu. Berarti Sabta Pencerah ini apakah anggotanya tuh cewek semua atau ada yang laki-laki Kak? Sabta Pencerah itu sendiri itu nggak hanya cewek aja ya Kak, tapi ada 1 cowok, 6 cewek gitu. Oh gitu. Oke, keren sekali. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Kak Nanda tentang seputar Sabta Pencerah?
Mungkin buat teman-teman yang pengen ikut Sabta Penjara nantinya ya periode selanjutnya, pede aja dulu guys, kalian jangan nunggu kayak entar-entar atau nggak takut kalah gitu. Kalau kalah itu bukan untuk dihindari, bukan, karena kalah itu harus dihadapin. Kalah itu adalah proses kita menuju Iya, betul betul. Iya. kesuksesan gitu. Kalau kata dosenku itu ya, kesempurnaan itu nggak bisa sempurna kalau nggak ada Iya, kegagalan. betul banget. Oke, terima kasih ya Kak Nanda Iya, atas makasih juga waktunya Kak. yang Iya. sudah mau datang di podcast Pencerah ini.